Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu peserta Zoom Al-Hasani yang dimuliakan Allah, tibalah kita pada acara sesi kedua, yaitu pembahasan uraian ayat Al-Quran dengan metode Al-Hasani. Tinggi menjulang Gunung Salak, gunung terletak di Sukabumi. Mari kita sama-sama menyimak uraian ayat Al-Quran metode Al-Hasani. Baiklah Bapak Ibu peserta Zoom pagi ini, kita akan sapa Buya. Assalamualaikum Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Normalis dan Bapak Ibu semuanya. Alhamdulillah Buya tambah sehat. Amin, amin ya Allah. Semoga Buya selalu dilindungi Allah dan semoga Amin, selalu amin. dalam Amin, keadaan amin, ya. sehat walafiat. Amin. Dan kita juga tidak afdal kalau kita tidak sapa Ibu pendamping Buya, yaitu Ibu Yati. Assalamualaikum Bu Yati. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Nurhayati, Alhamdulillah. alhamdulillah. Bu Yati ya. Mudah-mudahan Bu Yati Insya bisa Allah. lancar dan tuntas. Amin Ya, ya Rabbal baiklah. alamin. Baiklah Bu ya. Akan diteruskan oleh Bu ya untuk memulainya. Silakan Bu ya. Syukuran Bu Normalis. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Kalau Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad yassarnal Qur'ana lizikri wa hal min mudzakir. Kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama Qur'an wa 'allama. Sadaqallahul azim wa sadaqan nabiyul karim wa nahnu ala zalika minasyahidin syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Pertama-tama dan utama sekali, marilah selalu kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada pagi hari ini, pagi ini Allah masih banyak memberikan kepada kita rahmat, nikmat serta karunia. Pagi ini Allah masih memberikan kepada kita nikmat agama Islam, agama yang Allah ridai. Kemudian Allah juga masih memberikan kepada kita nikmat iman. Semoga dengan nikmat iman ini mudah bagi kita melaksanakan perintah-perintah Allah dan sekaligus menjauhi larang-larang. Pagi ini Allah masih memberikan kepada kita nikmat sehat badan, dan kita berharap aktivitas kita, pekerjaan kita, semua berjalan dengan baik dan lancar. Dan pagi ini juga Allah masih memberikan kepada kita nikmat panjang umur, lagi kita gunakan sebaik-baiknya untuk memperbanyak bekal kita menghadap Allah nantinya, dan kita tidak mau lagi ada perbuatan kita dan kita yang bernilai dosa. Jadi kita usahakan sepenuhnya semua perbuatan kita bernilai ibadah di mata Allah Subhanahu wa taala. Dan pagi ini yang sangat spesial adalah Allah masih memberikan kepada kita nikmat mencintai. Nikmat. Selawat beri salam tidak lupa kita sampaikan kepada uswatun hasanah kita, suri teladan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, orang-orang yang ikut dengan beliau sampai akhir zaman, dan termasuk kita. Tentunya kita berharap nanti di Indonesia bisa berjumpa dengan beliau, dan beliau pun memberikan syafaatnya kepada kita semuanya, dan bersama beliau kita memasuki surga. Baik. Pagi ini kita akan membahas surat Al-A'raf ayat 143 bersama Ibu Yati S dari Makassar. Assalamualaikum Bu Yati. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu ya. Ibu di Makassar ya sekarang ya? Besar, Bu ya. Alhamdulillah. Dulu yang ngajak Ibu ke Al-Sani siapa Bu? Uni Nina, Bu ya.
Oh, ini. Nah, sama di Makassar ya. Sama-sama. Nah, pagi ini Ibu akan tampil surat ayat 143, Al-Araf 143, dan Ibu ada di kelas GBG ya sekarang. Guru bahagia. Iya, Bu ya. Baik Bu ya, Dari iya Bu ya. GBG bersama Pak Fauzi dan Bu Pepe ya. Iya Bu Oke. ya. Siap ya? Oke ya. Ya. Kalau gitu, waktu dan tempat kami persilakan. Silakan Bu Yati. Baik, terima kasih banyak Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa ahdika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu abu laka bi ni'matika alayya wa abu bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Insya Allah salawat dan salam selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kita semua insya Allah dapat syafaat beliau kelak di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Pertama-tama saya mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah sampai detik ini kita diberikan umur panjang, nikmat sehat, nikmat iman dan Islam, yang mana saya bisa berkumpul di majelis ilmu, yaitu di Zoom pagi yang senantiasa dirahmati dan diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, saya selalu mendoakan Buya dan Umi Linda serta anak cucu beliau tetap dalam lindungan Allah serta rahmat sehat walafiat dan rezeki yang tiada putus-putusnya. Dan beliau selalu ada untuk membersamai kita di setiap kelas. Amin ya rabbal alamin. Dan kemudian semua guru, Ibu Nel, Pak Budi, Pak Joko, Pak Saad Murdi, Ibu Riri, Ibu Meli, Pak Raflis, dan para sesepuh Al-Hasani yang tidak bisa saya sebut nama beliau satu persatu. Insya Allah semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan tidak kurang suatu apapun. Amin ya rabbal alamin. Dan tidak lupa juga saya mengucapkan terima kasih kepada kawan, guru, dan teman-teman saya, yaitu grup GBG yang selalu ada untuk saya. Guru kami, TTP, Bapak Fauzi Fadil, Ibu Erlina, Bu Yulianti, dan sesepuh kami yang ada di GBG, yaitu Ibu Tri. Sehat Ibu. Dan tak lupa Uniku, Uni Nina, Uni Eva, Pak Yan, Pak Mas Duki yang tidak bisa saya sebut satu persatu, semua yang memberi semangat dan mensupport saya. Saya ucapkan terima kasih yang tiada terhingga. Terutama Ibu Erlina. Syukuran Ibu Erlina, PPT-nya untuk saya, hanya Allah yang bisa membalasnya. Baiklah, Bapak Ibu, saya akan membaca dan menguraikan ayat Quran Surah Al-Araf 143 sebagai berikut. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walamma jaa Musa limiqatina wa kallamahu rabbuh
Qala rabbi arini anzur ilaik. Qala lan tarani walakin انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صائقا. فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين. Sadaqallahul azim. Quran Surat 7 Al-A'raf ayat 143 terdiri 4 bagian dengan 58 penggalan. Bagian 1, penggalan 1 sampai 17. Bagian 2, penggalan 18 sampai 34. Bagian 3, penggalan 35 sampai 47. Dan penggalan 4, bagian 4, penggalan 48 sampai 58. Quran Surah 7 Al-A'raf ayat 143 yang terdiri dari beberapa huruf syarat, kalimat syarat, huruf jawab syarat, dan kalimat jawab syarat. Huruf syarat yaitu penggalan 28 ini dan kalimat syarat dari istaqarra sampai makanahu. Kemudian fa, huruf jawab syarat, dan kalimat jawab syaratnya adalah dari saufa taroni. Quran Surat 7 Al-A'raf ayat 143 bagian 1 dari penggalan 1 sampai 17. Penggalan 1 wa, penggalan 2 lama, penggalan 3 ja'a, penggalan 4 Musa, penggalan 5 li, penggalan 6 mi kotina, penggalan 7 wa, penggalan 8 kalama, penggalan 9 hu, penggalan 10 rabbu, penggalan 11 kola, penggalan 12 robbi, penggalan 13 ari, penggalan 14 ni, penggalan 15 anjur, penggalan 16 ila, penggalan 17 k. Penggalan ke-18 kola, penggalan ke-19 lan, penggalan ke-20 taro, penggalan ke-21 ni, penggalan ke-22 wa, penggalan ke-23 lakini, penggalan ke-24 unzur, penggalan ke-25 ila, penggalan ke-26 al-jabali, penggalan ke-27 fa, penggalan ke-28 ini, penggalan ke-29 istaqarra, penggalan ke-30 makanahu, penggalan ke-31 fa, penggalan ke-32 saufa, penggalan ke-33 taro, penggalan ke-34 ni.
Penggalan ke-35 fa, penggalan ke-36 lama, penggalan ke-37 tajalla, penggalan ke-38 rabbu, penggalan ke-39 li, penggalan ke-40 al-jabali, penggalan ke-41 ja'ala, penggalan ke-42 hu, penggalan ke-43 dakkan, penggalan ke-44 wa, penggalan ke-45 kharo, penggalan ke-46 Musa, penggalan ke-47 So'iqon, penggalan ke-48 Fa, penggalan ke-49 Lama, penggalan ke-50 Afaqo, penggalan ke-51 Qola, penggalan ke-52 Subhanaka, penggalan ke-53 Tubetu, penggalan ke-54 Ila, penggalan ke-55 Ka, penggalan ke-56 Wa, penggalan ke-57 Ana, penggalan ke-58 Awalul Mu'minina. Baik, Bapak Ibu, saya ingin menguraikan Quran Surah 7 Al-A'raf ayat 143 dari bagian 1, yaitu penggalan 1 sampai dengan 17. Penggalan 1 wa, huruf bermakna artinya dan. Penggalan 2 lama, huruf bermakna artinya ketika. Penggalan ketiga ja'a, bentuknya KKL, ciri KKL, fathah di akhir kata, menunjukkan pelaku huwa, akar kata jaya'a menjadi ja'a. Di sini berlaku kaidah 1 huruf sia poin 2, waw dan ya di tengah akar kata berubah menjadi alif. Qala fa'ala, Mahmud Yunus, halaman 95, artinya dia telah datang. Penggalan ketiga, Musa, huruf bermakna artinya Musa, kata benda nama artinya Musa. Penggalan kelima li, huruf jar artinya pada. Penggalan keenam miqotina, bentuknya KBM, terdiri dari 2 kata, miqoti dan na. Ciri KBM, kata benda satu tanpa alif dan tak dan tidak bertanwin. Dan kata kedua na, kata ganti. Kata benda pertama, miqoti. Bentuknya KBKK tunggal. Ciri kata benda, huruf jar di depan diawali mi. Aslinya miqotan. Karena di depan ada li di depan jadi miqotin. Kemudian jadi miqoti karena bermajemuk dengan kata ganti. Ciri tunggal sesuai kamus. Akar kata wakota berlaku kaidah 1 huruf sia poin 9. Jika huruf sia di depan akar kata dan didahului oleh mi, maka dicari dengan sistem try and learn. Pola kata kerja fa'ala, pola kata benda mif'alun. Kamus Munawir halaman 1573, arti waktu yang ditentukan. Kata kedua, na kata ganti kami, arti KBM miqotina, waktu yang kami tentukan. Penggalan ketujuh, wa huruf bermakna artinya dan. Penggalan ke-8, kalama, bentuknya KKL, ciri KKL patah di akhir kata yang menunjukkan pelaku huwa. Akar kata kalama, pola fa'ala, Mahmud Yunus, halaman 381, artinya dia telah berkata-kata. Penggalan 9, kata ganti, artinya nya. Penggalan ke-10, rabbuhu, bentuknya KBM,
terdiri dari dua kata, Rabbu dan hu. Ciri KBM, kata benda pertama tanpa alif lam dan tidak tanwin. Dan kata kedua, kata ganti. Kata benda pertama, Rabbu. Bentuknya KBKK subjek tunggal. Ciri kata benda, akhiran tanwin. Ciri subjek, berharokat domah. Aslinya Rabbun. Menjadi Rabbu karena bermajemuk. Akar kata robbaba menjadi robba. Pola kata kerja fa'ala, pola kata benda fa'lun. Kamus Mahmud Yunus, halaman 136, artinya Tuhan. Kata kedua, hu kata ganti artinya nya. Arti KBM, Rabbuhu, Tuhannya. Lanjutan bagian 1. Penggalan ke-11, pola. Bentuknya KKL. Ciri KKL berakhiran fathah menunjukkan pelaku huwa. Akar kata kawala menjadi pola, berlaku kaidah 1 huruf sia poin 2, waw dan ya di tengah akar kata berubah menjadi alif. Pola fa'ala. Kamus Mahmud Yunus halaman 360 artinya dia telah berkata. Penggalan ke-12, Rabbi. Bentuknya KBM, terdiri dari dua kata, Rabbi dan ya sukun, kata ganti. Ciri KBM, kata benda pertama tidak ada alif lam dan tidak tanwin. Kata kedua, kata ganti. Kata benda pertama, Rabbi. Bentuknya KBKK tunggal. Aslinya Robban. Berharokat patah karena berpengaruh huruf panggilan ya di depan. Menjadi Rabbi, patah tain menghilang karena bermajemuk dengan kata ganti ya sukun. Dan menjadi kasroh. Sehingga menjadi Rabbi. Ciri kata benda bertanwin, akar kata robbaba menjadi robba, pola kata kerja fa'ala, pola kata benda fa'lun. Mahmud Yunus, halaman 136, artinya ya Tuhan. Kata kedua, ya sukun, kata ganti, artinya aku. Arti KBM, Rabbi, ya Tuhanku. Penggalan ke-13, Ari, bentuknya KKP. Pelaku antar. KKP berasal dari KKSAD, turi proses KKP, buang ciri KKSAD, tu. Tambahkan alif pola karena pola af'ala. Maka alif berharokat sesuai harokat pola yaitu fathah. Dan sukunkan huruf terakhir ya. Ia disukunkan hingga menjadi ari dan huruf ya menghilang menjadi ari. Akar kata ro'aya. Ro'aya adalah dua huruf sia yang 90% di dalam Al-Quran hasil penelitian Buya Rijal Al-Hazani. Polanya af'ala, Kamus Mahmud Yunus halaman 136, artinya engkau perlihatkanlah. Penggalan 14 ni kata ganti artinya aku. Di sini sebagai objek. Penggalan 15 anjur, bentuknya KKSAD, aslinya anjuru. Dengan pelaku ana. Karena ada KKP di depannya, mensukunkan KKSAD menjadi anjur. Pelaku ana, akar kata nazaro, pola fa'ala, Mahmud Yunus halaman 457, artinya aku sedang akan melihat. Penggalan ke-16 ila huruf jar artinya kepada. Penggalan ke-17k kata ganti artinya engkau.
Arti Quran surat 7 Al-A'raf ayat 143 bagian 1. Walamma ja'a Musa limiqatina wa kallamahu rabbuhu qala rabbi arini anzur ilaik. Dan ketika Musa datang pada waktu yang kami tentukan, dan Tuhannya telah berfirman kepadanya, Musa berkata, "Ya Tuhanku, Engkau perlihatkanlah kepadaku agar aku dapat melihat Engkau." Quran Surat Al-A'raf 143 bagian kedua, yaitu penggalan 18 sampai 34. Penggalan ke-18, pola, bentuknya KKL, ciri KKL, berakhiran fathah menunjukkan pelaku huwa. Akar kata qawala menjadi kola. Di sini berlaku kaidah satu huruf sia poin 2. Waw dan ya di tengah akar kata berubah menjadi alif. Qala fa'ala. Mahmud Yunus halaman 360 artinya dia telah berkata. Penggalan ke-19 lan, huruf bermakna artinya tidak akan. Penggalan ke-20 taro, bentuknya KKSAD, ciri KKSAD berawalan ta, pelaku anta, akar kata ro'aya, pola fa'ala, Mahmud Yunus, halaman 136, arti engkau sedang akan melihat. Penggalan ke-21 ni kata ganti artinya aku. Ni sebagai objek. Penggalan ke-22 wa huruf bermakna artinya dan. Penggalan ke-23 lakini. Huruf bermakna aslinya lakin. Ni berharokat kasroh karena dua sukun beriringan. Artinya akan tetapi. Penggalan ke-24 unjur. Bentuknya KKP. KKP berasal dari KKSAD tanjuru untuk pelaku anta. Proses KKP dibuang ciri KKSAD yaitu ta dan huruf akhir disukunkan. Akar kata pertama sukun perlu alif penolong. Alif penolong memperhatikan apabila akar kata kedua domah, maka alif penolong domah dan menjadi unzur. Akar kata nazaro, pola fa'ala, kamus Mahmud Yunus, 457, engkau lihatlah. Penggalan ke-25 ila huruf jar, artinya kepada. Penggalan ke-26 al-jabali, bentuknya KBKK tunggal. KBKK objek tunggal. Ciri kata benda di depannya ada huruf jar dan diawali alif lam. Aslinya al-jabala menjadi al-jabali karena pengaruh huruf jar ila di depan. Akar kata jabala, pola kata kerja fa'ala, pola kata benda fa'alun, munawir, halaman 165 artinya gunung. Lanjutan bagian kedua. Penggalan 27 fa huruf bermakna artinya maka. Penggalan ke-28 ini huruf bermakna dua sukun beriringan, ni menjadi kasroh artinya jika. Penggalan ke-29 istaqarro. Bentuk KKL, ciri KKL berakhiran fathah yang menunjukkan pelakunya huwa. Akar kata qarara menjadi qarra, pola istaf'ala, Mahmud Yunus, halaman 334, dia telah tetap. Penggalan ke-30, maka nahu. Bentuknya KBM, yang terdiri dari dua kata, makana dan hu. Ciri KBM, kata benda pertama tidak alif lam dan bertanwin.
Kata kedua, hu kata ganti. Kata benda pertama, makanan. Bentuknya KB, KK, objek tunggal. Ciri kata benda di awal 5, aslinya makanun. Jadi makana karena bermajemuk dengan kata ganti. Ciri objek fathah, ciri tunggal sesuai kamus. Akar kata kawana menjadi kana. Di sini berlaku kaidah 1 huruf siap poin 2, waw dan ya berubah jadi alif. Pola kata kerja fa'ala, pola kata benda maf'alun. Mahmud Yunus, halaman 386, artinya tempat. Kata kedua, hu kata ganti artinya nya. Arti KBM maka nahu tempatnya. Penggalan ke-31, fa huruf bermakna artinya maka. Penggalan ke-32, saufa huruf bermakna artinya akan. Penggalan ke-33, taro bentuknya KKSAD. Ciri KKSAD diawali ta, pelaku anta, akar kata ro'aya, pola fa'ala, kamus Mahmud Yunus, halaman 136, artinya akan melihat. Penggalan 34, ni kata ganti aku di sini sebagai objek. Arti Quran surat 7 Al-A'raf ayat 143 bagian kedua. Qala tarani walakin unzur ilal jabali fa in istaqarra makanahu fasawfa tarani. Dia berfirman, engkau tidak akan sanggup melihatku. Tetapi engkau lihatlah ke gunung itu, maka jika dia gunung tetap di tempatnya, niscaya engkau akan melihatku. Lanjut, bagian ketiga, penggalan 35 sampai penggalan 47. Penggalan ke-35, fa huruf bermakna artinya maka. Penggalan ke-36 huruf bermakna. Penggalan ke-36 lama huruf bermakna artinya ketika. Penggalan ke-37 tajalla bentuknya KKL. Ciri KKL berakhiran fathah yang menunjukkan pelaku huwa. Akar kata jawala menjadi jala. Analog sia 1.2. Pola tafa'ala. Kamus Mahmud Yunus, halaman 90, artinya dia telah menampakkan. Penggalan ke-38 rabbuhu, bentuknya KBM, terdiri dari dua kata rabbu dan hu. Ciri kata KBM, kata benda pertama tidak berawalan alif lam dan bertanwin. Kata kedua, hu kata ganti. Kata benda pertama, rabbu. Bentuknya KB, KK, subjek tunggal. Ciri kata benda berakhiran tanwin, ciri subjek berharokat domah. Aslinya rabbun, karena bermajemuk dengan kata ganti, maka menjadi rabbu. Akar kata robaba menjadi rabba, pola kata kerja fa'ala, pola kata benda fa'lun. Kamus Mahmud Yunus, halaman 136, artinya Tuhan. Kata kedua, hu sebagai kata ganti, artinya nya. Arti KBM rabbuhu, Tuhannya. Penggalan ke-39 li, huruf jar, artinya kepada. Penggalan ke-40, al-jabali. Bentuknya KB, KK, objek tunggal. Ciri kata benda, huruf jar di depan, kata benda berawalan alif lam. Aslinya al-jabala menjadi al-jabali karena li di depan. Akar kata jabala, pola
kata kerja fa'ala, pola kata benda fa'alun. Munawir, halaman 165, artinya gunung. Lanjutan bagian ketiga. Penggalan ke-41 ja'ala, bentuk KKL, ciri KKL berakhiran fathah yang menunjukkan pelakunya huwa. Akar kata ja'ala, pola fa'ala, Kamus Mahmud Yunus halaman 89, artinya dia telah menjadikan. Penggalan ke-42 hu kata ganti, artinya nya sebagai objek. Penggalan ke-43 dakkan, bentuk KBKK tunggal. Ciri kata benda berakhiran tanwin, akar kata dakaka menjadi dakka, pola kata kerja fa'ala, pola kata benda fa'lun. Mahmud Yunus halaman 128, artinya kehancuran. Penggalan ke-44, huruf wa huruf bermakna, artinya dan. Penggalan ke-45 kharwa, bentuknya KKL, ciri KKL berakhiran fathah yang menunjukkan pelakunya huwa. Akar kata khorora menjadi khoro, pola fa'ala, Kamus Mahmud Yunus halaman 115, artinya dia telah jatuh. Penggalan ke-46 Musa, kata benda nama Musa sebagai subjek. Penggalan ke-47 so'iqon, bentuknya KBKK tunggal. Ciri kata benda berakhiran fathah tain, ciri tunggal sesuai kamus. Akar kata so'ako, pola kata kerja fa'ala, pola kata benda fa'ilun. Kamus Mahmud Yunus halaman 217, arti jatuh pingsan. Arti Quran surat 7 Al-A'raf 143 bagian ketiga. Falamma tajalla rabbuhu lil jabali ja'alahu dakkan wa kharra Musa sa'iqa. Maka ketika Tuhannya menampakkan pada gunung itu, dia telah menjadikannya gunung hancur. Dan Musa jatuh pingsan. Lanjut, bagian keempat, penggalan 48 sampai 58. Penggalan ke-48 fa, huruf bermakna artinya maka. Penggalan ke-49 lama, huruf bermakna artinya ketika. Penggalan ke-50 afaqo, bentuknya KKL, ciri KKL berakhiran fathah yang menunjukkan pelakunya huwa. Akar kata fawako menjadi fako. Di sini berlaku kaidah 1 huruf sia poin 2 waw dan ya di tengah akar kata berubah menjadi alif. Pola af'ala Mahmud Yunus halaman 326, artinya dia telah sadar. Penggalan 51 kola, bentuknya KKL, ciri KKL berakhiran fathah menunjukkan pelakunya huwa. Akar kata koala menjadi kola. Di sini berlaku kaidah 1 huruf sia poin 2 waw dan ya di tengah akar kata berubah menjadi alif. Kola fa'ala Mahmud Yunus 360, artinya dia telah berkata. Penggalan 52 subhanaka, bentuknya KBM, terdiri dari 2 kata subhana dan ka. Kata benda pertama, ciri KBM kata benda pertama tidak berawalan alif lam, tidak bertanwin. Kata kedua, kata ganti, kata kedua ka sebagai kata ganti.
Subhana, kata benda pertama, bentuknya KBSL. Ciri SL, pola fu'lanun. Ciri abjek, fathah di akhir. Akar kata sabaha, pola kata kerja fa'ala, pola kata benda superlatif fu'lanun. Kamus Munawir halaman 603 artinya maha suci. Kata kedua, kata ganti artinya engkau. Arti KBM subhanaka, maha suci engkau. Penggalan ke-53, betu, bentuknya KKL. Ciri KKL, akhiran tu. Menunjukkan pelakunya ana. Akar kata tawaba menjadi taba. Berlaku kaidah 1 huruf sia poin 3. Dalam KKL, setelah dibuang KKL-nya tinggal 2 huruf, pola full. Domah sukun. Tambahkan waw di tengah dan berubah menjadi alif. Pola fa'ala, Mahmud Yunus halaman 79 artinya, aku telah bertaubat. Lanjut bagian 4. Bagian 4. Penggantian Ya. 54. Penggalan 54 lagi. Oh. Penggalan 54. Ila, huruf jar artinya kepada. Penggalan ke-55 kata ganti artinya engkau. Lanjut bagian 4. Penggalan 56 wa huruf bermakna artinya dan. Penggalan ke-57 ana kata ganti artinya aku. Penggalan ke-58 awalul mu'minina. Bentuknya KBM terdiri dari 2 kata awalu dan al-mu'minina. Ciri KBM, kata benda pertama tidak berawalan alif lam dan tidak bertanwin. Kata benda kedua berharokat kasroh. Kata benda pertama awalu. Bentuknya KBSL, ciri superlatifnya sesuai pola fa'alu. Akar kata awala menjadi ala, pola kata kerja fa'ala, pola kata benda superlatif fa'alu. Kamus Mahmud Yunus halaman 53 yang artinya yang pertama. Kata benda kedua, al-mu'minina. Bentuknya KBPA jamak. Ciri kata benda, alif lam. Ciri pelaku aktif, mu'mi. Ciri jamak, ya sukuna. Akar kata amina. Pola kata kerja af'ala. Kata benda tunggal mu'minun. Pola kata benda tunggal muf'ilun. Pola kata benda jamak muf'ilina. Mahmud Yunus halaman 49 artinya orang-orang yang beriman. Arti KBM awalul mu'minina, orang yang pertama beriman. Arti Quran surat 7 Al-A'raf 143 bagian 4. Falamma afaqa qala subhanaka tubtu ilaika wa ana awwalul mu'minin. Maka ketika dia Musa telah sadar, dia berkata, Maha suci engkau, aku bertobat kepadamu, dan aku adalah orang yang pertama beriman. Arti keseluruhan Quran surat 7 Al-A'raf ayat 143. Walamma ja'a Musa limiqatina wa kallamahu rabbuh. Qala rabbi arini
انظر إليك قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صائقا فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين. Dan ketika Musa datang pada waktu yang kami tentukan, dan Tuhan telah berfirman kepadanya, Musa berkata, "Ya Tuhanku, Engkau perlihatkanlah kepadaku agar aku dapat melihat Engkau." Dia berfirman, "Engkau tidak akan sanggup melihatku. Tetapi engkau lihatlah gunung itu, maka jika gunung tetap di tempatnya, niscaya engkau akan melihatku." Maka ketika Tuhannya menampakkan pada gunung itu, Dia telah menjadikannya gunung hancur. Dan Musa jatuh pingsan, maka ketika Musa telah sadar, dia berkata, "Maha suci Engkau, aku bertobat kepadamu, dan aku adalah orang yang pertama beriman." Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Buya dan Bapak Ya, Ibu sekalian, kebenaran hanya milik Allah, kehilapan ada pada diri saya. Seandainya saya dalam pembacaan ayat, penguraian, mohon kehilapan saya, mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Waalaikumsalam. Alhamdulillah Bu Yati Mumtaz ya. Gimana Bu Yati setelah mengurai ayat ini? Alhamdulillah. Senang ya? Sebagian sudah lega Bu ya. Sebagian, semuanya ya lega ya. Belum Bu ya. Nah, sekarang Bu Yati kegiatan sehari-hari apa ini? Nggak ada kerjanya Bu ya, cuman biasa jaga cucu ya. Mudah-mudahan bisa istiqomah bersama Quran Bu Yati ya. Amin. Allahumma amin. Ya. Oke, makasih Bu Yati. Sama-sama, Baik Bu Bapak ya. Ibu semuanya, itu tadi surat Al-A'raf ayat 3. Sekali lagi karena kita sama-sama belajar, mungkin ada hal-hal yang salah kata, salah ucap, atau salah urai, kami mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besar. Karena lihat ayatnya cukup panjang, jadi kami cukupkan uraian dari Bu Yati tadi. Kalau ada yang benar itu semata-mata datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kepada Ibu Nurmalis kami kembalikan untuk melanjutkan acara selanjutnya. Silakan Bu Nurmalis. Baik Bu ya. Demikian tadi uraian Al-Quran Surat Al-A'raf ayat 143 yang telah diuraikan oleh Ibu Yati S. Dengan jelas dan muntas. Saya ucapkan selamat kepada Bu Yati. Dan acara berikutnya Bu Yati